struktur dalam kurung narasumber. Narasumber tutup kurung. Iya. Ya, gini ya, Prof ya. Pada LKJP, Pak Prof. ya. Apa ya, boleh Kegiatan apa namanya itu? uji kompetensi dari PU, Prof. Ya, uji kompetensi ya. Ya. Uji kompetensi pengelasan. Kompetensi pengelasan ya. Iya. Ada namanya serkom pengelasan ya? Iya. Iya. Uji kompetensi pengelasan ada, Prof. Nanti Ya, ada iya. konstruksi sendiri, pengelasan sendiri. Iya, iya. Seperti itulah. Kapan itu dilakukan? 2019 dengan 2020, Prof. Di mana itu? Di kampus. Tapi yang penyelenggaranya dari LPJK. Iya. Dari balai. Menjadi instruktur itu kan berarti orang ya? Iya. Berarti 18 berapa orang? Dari 19, Prof. Mulai Iya, boleh. Yang 18 satu orang, Prof. Iya, tulis salah satu. 2018, 19 dua orang, Prof. Iya. Iya. Kalau menjadi asesor masuk di mana ya, Prof ya? Asesor. Itu di kinerja juga. Itu masuk pengabdian. Jadi kan ada dosen kami yang menjadi asesor untuk, ada yang menjadi instruktur, ada yang menjadi asesor untuk sertifikasi pengelasan dengan permesinan. Iya. Disinilah dia, Bu. Kan luaran itu. Karena dia gini. Pertanyaannya begini. Siapa nama dosennya, Bu? Pak Siregar dengan Pak Obet, Prof. Kenapa Pak Siregar ditugaskan untuk instruktur di situ? Karena dialah yang diakui memiliki kompetensi untuk itu. Jadi pengakuan. Kalau diundang Pak Silaban, Pak Ramalan Silaban sebagai instruktur di situ tak laku. Karena Pak Silaban tidak kompetensi untuk pengelas. Artinya tak diakui. Kalau aku bilang pun ke orang, aku pintar mengelas, walaupun bisa aku ngelas, bisa. Tapi tidak diakui. Tidak ada serkom saya untuk itu. Itu maksudnya ada serkomnya. Jadi ini masuk di pengelasan. Ada berapa macam bidang sih, Prof? Ada pengelasan, ada konstruksi mesin. Ya, seperti itulah. Selalu dibuatlah itu, Bu. Oh, berarti ini ditambahkan saja, Prof ya? Ditambahin ke bawah. Jadi kinerja dosen baru nanti dibikin sheet ke bawah lagi. Di situ, di bawah. Ya. Jadi bidang luaran itu ada instruktur di pengelasan, ada di mesin, mungkin ada tempat lain gitu. Oh, baik, Prof. Gitu. Supaya mudah dibaca oleh asesornya. Berarti untuk kualifikasi dosen, peningkatan kualifikasi dosen, jumlah dosen doktor boleh, jumlah dosen yang kualifikasi S2 ke S3 ya, tak ada lagi S1 ke S2 ya. Tidak ada, Prof. Ini lanjut dari sekarang lagi lanjut S3. Iya. Ada 2 orang, Prof. Iya. Jadi gini, ini hanya tabel model Bapak Ibu ya, tabel model. Bagaimana kita melaporkan laporan, karena coba Ibu tarik ke atas. Terus diikut, di atas terus. Ini, Prof. Ikut di atas itu. Terus indikator kinerja utama ini, coba tadi ya. Coba ke bawah. Kebijakan, terus di atas kinerja utama tadi sebelum tabel tadi. Ini, Prof. UPPS memiliki rencana pengembangan RPJP, RPJM yang memuat indikator kinerja utama dan target-target yang ditetapkan untuk mencapai. Oh, ini visi misi ya? Iya, ini masih visi misi, Prof. Yang Ya. Masuk di ini. Jadi sebenarnya tabel ini tadi Ini untuk visi misi ya, Prof. tabel ini yang kita isi ini, yang Ibu isi ini, cocoknya ini kita isi di apa dulu ini nanti? Di indikator kinerja utama untuk sumber daya.
Di sumber daya dulu dia nanti dipindahkan ke sumber daya. Ya Prof, saya masuk. Jadi nanti kalau di visi misi dia boleh tidak usah dalam bentuk tabel dulu, masih bentuk umum dari yang dijelaskan tadi RPJP, RPJM dan jangka panjangnya, jangka pendek seperti itu. Masih bentuk narasi saja dulu, narasikan. Itulah tabel-tabel yang kita buat tadi. Tapi itu adalah rangkuman, Bu. Rangkuman dari kriteria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu. Baik, Prof. Rangkuman dari kriteria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi boleh tidak usah dibuat tabel dia. Narasi saja. Karena masih di visi misi. Atau lampiran tabel. Kalau IKU tadi kan Renstra. Itu adalah tabel. Karena itu tabelnya bisa sampai 6 sampai 8 halaman itu. Renstra itu. Sehingga dia terlampir. Tapi selayang pandang sekilas tentang isi Renstra itu kita beritahu aja. Apa sajalah IKU di Renstra itu. IKU di Renstra itu kan dimulai itu nanti dengan kemahasiswaannya apa, di kedosenannya apa, dan itu semua yang ada di kriteria berikutnya itu semua ada di IKU. Oke. Oke, jadi indikator kinerja tambahan, oke. Jadi tabel yang di bawah ini jangan terlalu rumit itu, Bu, ya. Nomor, IKU, IKT, sasaran, program, kegiatan terlalu rumit dia. Nggak usah tabel. Masukkan ke dalam peningkatan mutu dosen, yaitu dosen yang mengikuti AA dan pekerti. Boleh, bisa. Walaupun sebenarnya wajib hukumnya kan. Wajib. Seorang dosen akan bisa menjadi dosen sama itu dengan kalau dia CPNS kan mengikuti prajabatan kan. Ya. AA pekerti, tetapi gini supaya nampak banyak pekerjaan kita kan itu kan kita masukkan aja itu. Nah itu aja. Bukan indikator utama itu, Prof. Indikator kinerja utama lah. Ya, IKU. Tetapi pekerti dan AA itu kita masukkan di IKU. Ya. Izin, Prof. Iya. Menyusun borang APS yang 9 kriteria. Cukup di situ saja dia. Tetapi karena ini adalah TOT, bahwa produk dari sini nanti bisa saja bulan depan Bu Anastasia ini dipanggil ke BIAK sebagai narasumber kepada dosen-dosen di sana untuk menyusun APS. Karena Ibu Anastasia sudah mengikuti TOT, training for trainer kan, artinya pelatihan bagi calon pelatih kan. Jadi sudah naik grade-nya sedikit walaupun sama-sama ilmunya kan. Ya ke Bu Anastasia kan? Iya. Ya Prof. Iya. Jadi bisa langsung bulan depan narasumber beliau ini walaupun seperti juga daring, boleh. Nah, seperti itu. Ini masuk ke IKT atau IKU ya? IKU. IKU. Karena ini kan peningkatan kualitas dosen. Siap. Tapi tolong begini. Apa beda pelatihan yang tentang penjaminan mutu dibanding dengan pelatihan dengan bidang studi? Coba. Di mana lah bedanya itu? Beda nggak? Jadi kalau ada Bapak Ibu misalnya, kalau Ibu Anastasia teknik apa? Mesin, Prof. Teknik mesin. Kalau Ibu Anastasia dikirim tadi pelatihan mengelas. Keilmuan ya, keilmuan. Ilmuwan, Prof. Beda nggak dengan pelatihan tentang penjaminan? Ini kan penjaminan mutu ini. Beda nggak? Kalau ini di mana lah diletakkan? IKU di mana lah ini? Ini di kinerja peningkatan ini apa? Untuk di dosen, Prof. Karena setiap dosen tidak wajib hukumnya mengetahui penjaminan mutu. Tetapi semua dosen yang masuk dalam tugas tambahan
ketua prodi, dekan, wakil dekan, inilah menjamin mutu. Maka ini sebenarnya adalah masuk diikut tata kelola. Tata kelola. Karena ini kan peningkatan kualitas tata kelola ini. Tata kelola fakultas, tata kelola program studi. Itu dia. Jadi program ini bukan peningkatan kualitas dosen, peningkatan kualitas tata kelola program studi. Itu nama programnya. Kegiatannya adalah mengirim dosen mengikuti TOT penjaminan mutu. Boleh mengikuti dosen, mengirim dosen atau mengikut sertakan dosen dalam kegiatan pelatihan penyusunan APS itu. Karena gini, kita kan lari dari keahlian nih Pak Prof ini. Tidak ada seorang teknik mesin ahli menyusun borang APS, tidak ranah keahliannya itu. Jadi Ibu Esther ini sekarang sebenarnya hadirnya di sini bukan sebagai keahlian teknik mesin. Ibu Anastasia bukan. Keahliannya bukan. Karena beliau ini adalah keahliannya manajemen, pemimpin di prodinya. Maka kualitas kepemimpinannya di sini yang meningkat, bukan kualitas ke teknik mesinannya. Bu Anastasia, supaya kita paham Bapak Ibu ya. Kadang-kadang gini, karena gini tidak semua loh. Bersyukur kita bisa mengikuti seperti ini. Tidak semua dosen yang pernah ikut dalam penjaminan mutu, tidak semua. Tetapi semua dosen dalam satu keahlian wajib hukumnya untuk mengikuti pelatihan tentang keahliannya. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau mengikuti pelatihan ini kita buat nanti di borang kriteria 2 ini. Pelatihan sekarang jangan dibuat nanti di sumber daya. Nah, beda ya. Sumber daya itu identik itu nanti dengan kompetensi dia, kualifikasi keahliannya, pelatihannya. Iya Bu ya. Baik. Oke. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu yang mau menunjukkan selain daripada Ibu selama 1 hingga 5 tahun yang lampau melaporkan. Tadi kita sudah mencoba melaporkan melalui format IKU maupun IKT itu ya. Dan sudah kita identifikasi apa saja yang mungkin IKT-nya, ya kan? Apa saja mungkin IKT-nya. Maka itulah saya pikir satu malam ini kita kerjakan ya Bapak Ibu ya. Kita cobalah supaya harapan saya gini, besok semualah kita melapor, apalagi prodi-prodi yang sudah kedaluarsa ya, supaya cepat bisa kita susun, sehingga nanti kalau mendesain bagaimana strategi pencapaian standar, bagaimana penjaminan mutu, itu bisa mengikuti itu Bapak Ibu. Ya, saya pikir itu dulu Bapak Ibu dari saya, karena waktu sudah lewat 20 menit. Silakan kembali ke Pak Prof. Dan di situ tidak dikatakan IKT, tidak ada. IKT itu adalah otonomi perguruan tinggi Pak, otonominya, haknya. Jadi perguruan tinggi prodi bisa mengembangkan hak itu sesuai dengan kriteria di IKU itu. Misalnya tadi kemahasiswaan, sistem seleksi mahasiswa, itu sudah diatur dalam SMP. Manakala di luar SMP ada kita buat misalnya menerima mahasiswa atlet atau utusan-utusan daerah, utusan kepala-kepala desa misalnya kan, maka itu menjadi IKT. Kenapa? Ada alasannya, supaya pemerataan misalnya, boleh pemerataannya itu tentang, jadi itu hak kita Pak. Tidak perlu itu ditantang sepanjang dia adalah kredibel, tidak diam-diam. Ada peraturan yang mengacunya. Terkait dengan mahasiswa asing, kurikulumnya. Kalau kurikulum mahasiswa asing full time, reguler, maka dia wajib hukumnya mengikuti kurikulum kita yang berlaku. Wajib. Tetapi kalau mahasiswa paruh waktu yang hanya 2 minggu, itu otonomi dari perguruan tinggi itu apa saja? Apa saja yang dikasih tugasnya. Contoh, di tempat kami waktu saya masih DPR 4 dulu,
saya ada langsung kerjasama dengan Malaysia, bahwa setiap tahun ada rekrutmen dari Malaysia. Kami rekrut menjadi mahasiswa reguler. Ada minimal 100 orang dulu, 100-150 tiap tahun. Datang mahasiswa reguler, dan mereka in kelas, satu kelas dengan mahasiswa reguler kami, tidak tersendiri. Maka semua mata kuliah dia dan transkrip dia yang ada kami buat dalam struktur kurikulum wajib hukumnya. Karena dia mahasiswa asing part-time. Nah, tetapi pada saat yang sama kami dapat titipan, dan ini juga Pak Prof, mana tahu ada bagian kerjasama kita di PR4 pergi ke Kemdikbud ya, kerjasama luar negeri Kemdikbud. Dulu waktu saya di PR4 tahun 2002-an 2000 sampai 2007-an itu, saya sering ke Jakarta dulu. Saya minta, karena ada dari KLN itu ada namanya karya siswa, program karya siswa oleh KLN. Di sana ada program mahasiswa datang ke KLN, dititip dari beberapa duta-duta besar kita di luar negeri, dititip, misalnya ada dari Hungaria, ada dari Italia, ada Brazilia, 1 atau 2 orang. Lalu KLN menyalurkan ke beberapa perguruan tinggi kerjasama. Itu biaya daripada Kementerian Pendidikan dulu itu. Ada itu kalau dulu di Senayan itu lantai 11 itu ruangannya. Waktu itu maka saya pergi ke sana, saya minta, jangan hanya ITB dong, jangan IPB, kami juga dapat lah, saya bilang. Ngotot satu itu, lalu dikasihlah ke kami waktu itu pertama 3 orang, 1 dari Hungaria, 1 dari Brazilia, 1 lagi dari Norwegia. Saya bawa lah itu, tapi dia statusnya adalah mahasiswa asing paruh waktu, dan biaya semua adalah dari kerjasama luar negeri. Tapi statusnya waktu itu setahun. Sampai sekarang ada itu Pak, dapat kami sampai sekarang ada mahasiswa itu sama kami, gantian tiap tahun ada itu. Maka tolong Pak Prof, dan biasanya mereka gini, mereka itu kurikulumnya adalah mengikut kurikulum yang ada di perguruan tinggi di Unimed, tapi ada pedoman dari kementerian. Jadi mereka itu begini, dititip sit in dia. Misalnya dia mau belajar bahasa Indonesia, umumnya itu belajar bahasa Indonesia mereka Pak. Jadi kalau dia dari sana, dia basicnya adalah katakanlah matematik dari negaranya, maka dia nanti disit-in-kan di prodi matematik. Tetapi sebenarnya dia bukan belajar matematik, tetapi adalah belajar budaya, bahasa, sastra, itu dia. Maka dia ketika duduk dia nanti di mata kuliah kalkulus misalnya, maka dosennya bahasa Indonesia, dosennya tetap. Maka kawannya itu nanti berinteraksi mengajari dia, sehingga secara tercapai nanti bahwa dia jadi tahu bahasa Indonesia. Maka di kami hanya 2 minggu pun dia sudah bisa dia belanja ke pasar bahasa Indonesia, bahkan sampai bahasa Batak tahu dia. Itulah kan dia mempelajari budaya. 3 minggu atau sebulan lalu ada seorang mahasiswa itu dari Qatar, mahasiswa kami. Kebetulan saya sedang membimbing seperti ini prodi gizi. Padahal sebenarnya datang dia karya siswa bukan untuk ke gizi, tapi saya bilang supaya pernah dapat ini, kita panggil dulu dia hanya 4 kali duduk tentang masakan kontinental. Maka duduklah dia di situ, duduk kami foto. Lalu ambil sama makan kami, sehingga itulah bukti bahwa dia sudah pernah, walaupun hanya 4 kali masuk selama 2 minggu, karena kami buat 4 kali masuk ada tugas-tugasnya. Tapi dia sudah mahasiswa asing paruh waktu namanya Pak. Jadi tergantung kita itu nanti kurikulumnya. Karena saya bilang kemarin ke kita semua, menyikapi kepada mahasiswa asing, mana tahu ada turis di tempat kita. Kita panggil aja jalan-jalan sebentar ke kampus kita. Kita suruh duduk dia di ruang kelas kita itu. Entah 2 kali 3 kali kan, foto. Buatkan SK Rektor. Supaya tadi masalah daya tarik program studi tadi bisa meningkat. Supaya ada itu tadi, yaitu IKU yang kedua dari kemahasiswaan. Seperti itu Pak.
Jadi tidak harus selalu ada kurikulum terstruktur kepada mahasiswa asing yang kita kelola di program studi kita. Demikian Pak, maksudnya Pak Yulis. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, terima kasih Prof. Terima kasih Bapak Ibu yang setia